Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus wa tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf di Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang ahwalun nafs wa muhasabatuha, keadaan-keadaan jiwa dan bagaimana muhasabah jiwa, di halaman 69 atau halaman 70. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azanallahu iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya penulis di sini menjelaskan tentang ada 3 macam sifat nafsu atau jiwa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan ada 3 macam atau 3 jenis nafs atau jiwa atau nafsu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang banyak menyesali dirinya, yang banyak menyesali atau mengumpat atau mencela dirinya. Kemudian yang ketiga adalah nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan dengan keburukan. Dan penulis di sini akan menjelaskan kepada kita masing-masing di antara ketiga macam sifat nafsu tersebut. Beberapa karakteristik, sifat-sifat yang ada pada 3 jenis jiwa tersebut. Kemarin kita sudah masuk pada bagian yang pertama, yaitu an-nafsul mutmainnah, yang ada di halaman 70. Ya, kita ulangi kembali bagian yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dikatakan oleh beliau di sini, idza sakanatin nafas ila Allah azza wa jalla wa tuma'annat bi dzikri wa anabat ilaihi wa ishtaqat ila liqa'ihi wa anisat bi qurbihi fahiya mutmainnah. Jiwa kalau dia sudah merasa tentram kepada Allah azza wa jalla, merasakan ketenangan ketika mengingatnya, senantiasa kembali kepadanya, dan senantiasa merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, merasa gembira ketika dekat dengan Allah, maka jiwa seperti ini adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yallati yuqalu laha 'indal wafat, jiwa seperti inilah yang dikatakan oleh Allah ketika nanti menjelang kematiannya. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang seperti ini, dia merasakan ketenangan, merasakan kegembiraan ketika dekat dengan Allah azza wa jalla,
ketika berzikir, ketika beribadah, ketika melakukan amalan-amalan ketaatan. Dia merasakan kenikmatan, bahkan dia senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa seperti ini Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, radiyah, dengan penuh kepuasan, penuh kelapangan, mardiyah, dan senantiasa diridhoi. Kemudian di sini beliau menukilkan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan makna an-nafsul mutmainnah ay al-musaddiqah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, adalah jiwa yang senantiasa membenarkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah kabarkan. Kemudian beliau menukilkan perkataan Qatadah yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah, kata Qatadah, huwal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Dia adalah seorang mukmin yang jiwanya merasakan ketenangan dengan janji-janji yang Allah berikan. Seorang mukmin yang jiwanya merasakan ketenangan terhadap janji-janji yang Allah berikan. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsi wa akhbara bihi an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan pemilik jiwa yang tenang ini, kata Qatadah, dia senantiasa merasakan ketenangan ya di dalam memahami tentang nama-nama Allah, memahami tentang sifat-sifat Allah, ya, tenang terhadap berita yang Allah kabarkan tentang dirinya atau Allah kabarkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut min umuril barzah wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah. Kemudian jiwa yang tenang ini juga dia akan merasakan ketenangan ketika dia mendengar berita yang Allah sampaikan tentang kejadian-kejadian yang akan dialami setelah kematian, dari perkara-perkara yang ada di dalam alam barzah ataupun yang sesudahnya dari keadaan-keadaan hari kiamat, hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullihi iyanan, sampai seolah-olah dia melihat dengan kedua matanya perkara-perkara itu semua, karena kuatnya keimanan, kuatnya keyakinan dengan apa yang Allah kabarkan. Summa yatma'innu ila qadarillah azza wa jalla. Kemudian jiwa yang tenang pun merasakan ketenangan, ketentraman terhadap takdir-takdir yang telah Allah takdirkan di dalam kehidupannya. Wa yaslimu lahu wa yarda, dia senantiasa serahkan diri dan ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Wa la yasqat wa la yashku wa la yadrib imanuhu. Dia tidak merasakan kekecewaan, kemarahan, ya, tidak mengadu, mengeluh, dan keimanannya tidak goyang dengan takdir-takdir yang Allah takdirkan dalam kehidupannya. Fala ya'as 'ala ma fatah wa la yafrah bima atah. Jiwa yang tenang seperti ini, jiwa yang memiliki kekuatan iman, kekuatan keyakinan dengan apa yang Allah kabarkan, dikatakan oleh beliau, dia tidak mudah berputus asa dengan apa yang hilang dari, tidak mudah berputus asa dengan perkara-perkara yang terluput yang tidak dapat dia dapatkan. Sebaliknya, wala yafrah bima atah, dia juga tidak merasa ya terlalu bergembira, lupa ya dengan apa yang Allah berikan, lupa diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena apa? Karena imannya. Karena imannya ya senantiasa ya dengan sebab Allah membimbingnya. Li'anna al-musibah fihi muqaddarah qabla an tasila ilaih wa qabla an yakhluq. Karena dia mengetahui dengan ilmunya, dengan keimanannya, ya,
yang senantiasa ada di dalam hatinya, dia memahami bahwasanya musibah itu adalah muqaddarah, sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Musibah yang menimpa di dalam kehidupannya itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Qabla an tasila ilaih, sebelum musibah itu menimpa diri. Jauh sebelum musibah Allah timpakan pada dirinya, itu sesuatu yang Allah tetapkan, ya. Wa qabla an yukhlaq, sebelum Allah wujudkan musibah tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang hal ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah, apapun musibah yang terjadi. Ma asaba min musibah. Di sini Allah menunjukkan yang min zaidah, menunjukkan tidak ada satupun musibah, apapun bentuk musibah, illa melainkan biiznillah, terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang keluar dari hal ini. Apapun bentuk musibah yang menimpa seorang hamba, tidaklah terjadi melainkan terjadi dengan izin Allah Taala, dengan ilmunya, dengan sesuai dengan catatannya, ketetapannya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk, bimbingan kepada hatinya. Ya, dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat ini, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk. Maksudnya ketika seorang mukmin, seorang hamba mendapatkan musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu terjadi tidaklah terjadi melainkan dari sisi Allah, lalu dia ridha dan dia serahkan urusannya kepada Allah Taala. Itulah bentuk Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadanya ketika mendapatkan apa yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Kemudian beliau mengatakan kembali, wa amma tuma'ninatul ihsan fahiya tuma'ninah ila amrihi imtithalan wa ikhlasan wa nushan. Adapun tuma'ninatul ihsan, tuma'ninah, ketenangan dari orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang martabatud din, tingkatan-tingkatan agama, ketika Jibril bertanya mal Islam, kemudian Jibril bertanya wa mal iman, kemudian Jibril bertanya wa mal ihsan, apa itu ihsan? Ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah SAW mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yang dimaksud dengan ihsan, kalau diartikan dalam bahasa kita, ihsan itu berbuat baik. Ihsan yang masuk dalam martabatud din, tingkatan agama, dan ini tingkatan tertinggi di atas Islam dan iman. Tingkatan tertinggi adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat. Inilah martabatul ihsan. Tuma'ninatul ihsan, tuma'ninah ihsan dari orang-orang yang memiliki tingkat ihsan, hiya tuma'ninah ila amrihi imtithalan wa ikhlasan wa nushan. Yaitu ketenangan yang didapatkan jiwa ya terhadap perintah-perintah Allah dengan bentuk melaksanakannya penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan nasihat. Bagaimana bentuk seseorang dikatakan melaksanakan perintah Allah penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan melaksanakan nasihat? Sebagaimana Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu nasihat lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Artinya kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Fala yuqaddimu ala amrihi
iradatan wa lahwan. Bentuk seseorang berbuat ihsan kepada Allah sehingga dia meraih ketenangan di dalam ibadahnya, dia tidaklah mendahului perintah Allah, ya, dia dahulukan dari keinginan-keinginan atau hawa nafsu. Semua keinginan-keinginan atau hawa nafsunya dia tundukkan di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Meskipun nafsunya terkadang tidak menyetujuinya, meskipun nafsunya terkadang tidak menyukainya, ya, tetapi dia tundukkan itu semua, ya, di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Wala taqlidan, dan juga bukan karena taklid. Dia tidak dahulukan, ya, sikap taklid di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dahulukan perintah Allah di atas keinginannya, di atas hawa nafsunya, di atas sikap taklidnya. Wala yusakin syubhatun tu'aridu khabarah, dan dia tidak, ya, meneguhkan, mengambil syubhat-syubhat yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dengan berita Allah Azza wa Jalla. Wala syahwatan tu'aridu amrah, dan dia tidak dahulukan syahwatnya, keinginan-keinginannya yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Bal idza marrat bihi anzalaha manzilatal wasawis allati la in yanjura minas samai ilal ardi la in yukharru minas samai ilal ardi habba ilaihi min an yajidaha. Tapi ketika, ya, keinginan-keinginan hawa nafsu atau syubhat-syubhat atau syahwatnya datang kepadanya dan itu bertentangan dengan perintah Allah Tabaraka Ta'ala, dia berusaha mendudukkannya, dia berusaha menahannya, menghalanginya, ya. Dan seandainya dia dilempar dari langit ke bumi, itu lebih dia cintai daripada, ya, dia memperturutkan apa yang menjadi hawa nafsu. Fahadha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sharihul iman. Hal ini sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang memiliki keimanan yang jelas. Wa kadzalika yatma'innu min qalaqil ma'siyah wa inzi'ajiha ila sukuni tauba wa halawatiha. Hati yang tenang ini juga dia akan merasakan ketenangan dari kegundahan kemaksiatan. Karena orang bermaksiat pasti akan dapatkan di dalam hatinya kegalauan, kegundahan, ketidaktenangan. Ya. Wan zi'ajuha ila sukuni taubah, dia berusaha melepaskan kegalauan maksiat yang dia kerjakan, dia berusaha berlepas darinya dan dia berusaha untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan merasakan manisnya taubat tersebut. Wa idza ma'anna min asy-syakki ila al-yaqin wa min al-jahli ila al-ilmi wa min al-ghaflati ila adh-dhikri wa min al-khiyanati ila taubah wa min ar-riya'i ila al-ikhlas wa min al-kadhibi ila as-sidqi wa min al-'ajzi ila al-kais wa min sulati al-'ujubi ila dhillati al-ikhbat wa min at-tayhi ila tawadu' fa 'inda dhalika takunu nafsuhu mutmainnatan. Maka seorang mukmin ketika dia merasakan ketenangan, meninggalkan keraguan-raguan menuju kepada keyakinan, ketika dia berusaha meraih ketenangan dengan meninggalkan kebodohan, menjauhi kebodohan menuju kepada ilmu, meninggalkan sikap ghaflah, kelalaian menuju kepada az-zikri, senantiasa mengingat Allah, meninggalkan sikap khianah menuju kepada sikap taubat, meninggalkan riya dan dia berusaha menuju kepada keikhlasan di dalam beramal, meninggalkan kedustaan dan berusaha untuk senantiasa jujur, dan meninggalkan sikap lemah di dalam beramal, ya, dan selalu berusaha untuk bersemangat di dalam melakukan amalan, dan meninggalkan, ya, sikap ujub, merasa bangga dengan kehebatan dirinya,
dan dia senantiasa berusaha untuk bersikap tawadhu dan meninggalkan kesombongannya, dan dia senantiasa berusaha untuk tawadhu, merendahkan dirinya. Fa inda dzalik, ketika hal itu, ketika dia sudah lakukan itu semua, berusaha melakukan itu semua, takunu nafsuhu mutmainnah, dia akan mendapatkan jiwanya dalam keadaan meraih ketenangan. Ya, meraih ketenangan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ada sumber utama jiwa meraih ketenangan sehingga jiwa akan mendapatkan perkara itu semua. Dia akan mampu meninggalkan keraguan-raguan menuju keyakinan, meninggalkan kebodohan menuju ilmu, mampu meninggalkan kelalaian menuju zikir, meninggalkan khianat menuju taubat dan seterusnya. Kata beliau, wa aslu dzalika kulli hiyal yaqdhah. Pangkal dari itu semua adalah al-yaqdhah, sikap senantiasa terbangun, ya, tersadar dari kelalaian. Allati kasyafat an qalbihi sanatal ghaflah wa adha'at lahu qusurul jannah. Fasaha qailan. Yang mana dengan jiwa itu memiliki al-yaqdhah, ya, tersadar, terbangun dari kelalaian, jiwa yang memiliki kesadaran, dia akan bisa menyingkap kelalaian-kelalaiannya, dan dia akan sikap kesadaran yang ada pada jiwanya tersebut, ya, akan menyinari, ya, qusurul jannah, ya, istana surga, ya. Fasaha qailan, maka dia akan berteriak dengan mengatakan, ala ya nafsu waihaka sa'idin bisa'yi minki fi dhilmil layali la'allaki fil qiyamati an tafuzi bitibil aishi fi tilkal alali fara'a fi dha'i hadhil yaqdhah ma khalaqallahu lah. Maka jiwa ketika meraih kesadarannya, tersadar, terbangun dari kelalaiannya, dia, ya, akan melihat dengan cahaya yang dipancarkan dari kesadaran tersebut, dia akan melihat apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya. Wa ma sayalqahu baina yadayhi min hinil maut ila dukhuli daril qarar. Dan jiwa yang meraih kesadarannya, yang tersadar, terbangun dari kelalaiannya, kata beliau, dia akan melihat apa yang nanti akan dia dapatkan, apa yang nanti akan dia jumpai di hadapan dia, ya, ketika dia mendapati kematian, ketika dia masuk ke dalam negeri kekekalan. Itu semua akan didapatkan oleh jiwa yang tersadar, jiwa yang tidak lalai. Inilah jiwa yang akan meraih ketenangan, jiwa-jiwa yang yaqdhah, ya, sadar, terbangun. Yaqdhah itu mesti diartikan sadar atau terbangun, ya, terbangun dari kelalaiannya. Dengan sikap yaqdhahnya ini, terbangunnya dia ini, dia akan melihat, akan bisa memikirkan, memahami apa yang nanti akan dia dapatkan ketika dia menemui kematiannya, atau ketika dia nanti menuju kepada negeri tempat tinggal yang terakhir. Fara'a sur'atan qidha'i dunya, maka jiwa yang tersadar seperti ini, yang tidak terlalai dengan kehidupan dunianya, jiwa yang terbangun seperti ini, dia akan melihat sur'atan qidha'i dunya, bahwasanya ternyata kehidupan dunia itu begitu cepat. Ternyata kehidupan dunia sangat cepat sekali. Sur'atan qidha'i dunya, begitu cepatnya berakhirnya kehidupan dunia. Ternyata tidak lama. Kehidupan dunia ternyata tidak lama. Tapi kenapa kadang kita tidak memahaminya? Karena kita tidak memiliki kesadaran. Kita banyak lalai, ya. Lalai dengan kehidupan dunia, tidak tersadar. Seperti orang tidur. Orang tidur, apapun kejadian di sampingnya dia tidak ngurusi. Ya. Mau antum acungin golok, acungin pistol, dia tenang-tenang saja. Tidur kan gitu.
Di depannya ada harimau, ada ular, ada apa yang bahaya, tenang-tenang saja. Tidak tersadar. Demikianlah jiwa-jiwa yang lalai, apa yang nanti dia dapatkan ketika kematiannya, apa yang akan dia dapatkan setelahnya, dan seterusnya dia tidak pernah pikirkan. Adapun jiwa yang akan meraih ketenangan adalah jiwa yang tersadar dari kelalaian. Dia akan melihat, kata beliau di sini, apa yang nanti terjadi, dan ketika dia menyadari hakikat kehidupannya, dia melihat betapa cepatnya inqidha'id dunya, sur'atan qidha'id dunya, betapa cepatnya kehidupan dunia itu berakhir. Tidak lama. Wa qillatu fa'iha li baniha, dan ternyata dunia itu ya, banyak tidak memberikan, ya, menunaikan janji-janjinya kepada anak keturunannya, para ahli dunia. Ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan yang senantiasa dicari oleh ahli dunia banyak tidak dipenuhi oleh dunia, banyak khianatnya. Banyak khianatnya. Wa qillatuha li'isyaqiha fa fi'luha bihim anwa'ul masalas wa nahdha fi dzalika ala saqi azmihi qailan. Maka ketika demikian dia akan mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan apa yang nanti akan diucapkan oleh orang-orang yang terlalai dalam kehidupannya, yang tidak memiliki kesadaran pada jiwanya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, dia akan mengatakan, ya hasrata, duhai, ya, amat besar penyesalanku, ya, sungguh besar penyesalanku, ala ma farrattu fi janbillah, atas apa yang banyak aku sia-siakan terkait dengan, ya, kewajiban-kewajibanku terhadap Allah. Dia akan menyesal, ya. Dia akan mengatakan, ya hasrata, duhai betapa menyesalnya aku, ala ma farrattu, atas apa yang telah aku sia-siakan, yang aku lalaikan, ya, fi janbillah, terkait dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Fastaqbala baqiyata umri mustadrikan ma fata. Maka jiwa yang terbangun seperti ini, ketika dia menyadari hakikat kehidupannya, banyak kewajiban-kewajiban yang belum dia tunaikan, banyak hak-hak Allah yang dia sia-siakan, kemudian dia menyadarinya dan dia pun memahaminya, kata beliau, pada akhir-akhir kehidupannya setelah dia tersadar, dia menyongsong, ya, menghadapi apa yang dulu telah terlewat darinya, muhyian ma amat, dan dia berusaha menghidupkan apa yang telah mati pada dirinya, mustaqbilan ma taqaddam lahu minal atharat, dan dia berusaha menghadapi, ya, menyongsong, ya, ma taqaddama lahu minal atharat, ketergelinciran yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia berusaha memperbaiki diri, ya. Muntahizan fursatal imkan, dan dia berusaha mengambil, ya, kesempatan yang memungkinkan di sisa-sisa kehidupannya, berusaha memperbaiki dirinya, ya, berusaha, ya, senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal ketaatan yang dulu banyak dia sia-siakan. Dia berusaha mengganti, ya, keteledorannya, ya, mengganti ketergelincirannya dengan amal-amal kebaikan. Allati in fatat fatahu jami'ul khairat. Dia berusaha mengambil sebaik-baik, ya, sisa waktu yang Allah berikan. Kesempatan yang Allah berikan dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang apabila dia tidak gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dia tidak akan dapatkan kebaikan secara umum. Summa yulahidhu fi nuri tilkal yaqdah wa nuri ni'mati rabbi alaih. Kemudian dia senantiasa berusaha memperhatikan, ya, cahaya, ya, dari sikap yaqdah, ya,
sikap tersadar tersebut, dan dia memperhatikan cahaya nikmat Rabbnya yang Allah berikan kepada dirinya. Wa yara annahu ayisun min hasriha wa ihsaiha, ajizun an adai haqqiha. Dia melihat bahwasanya dia adalah orang yang lemah, banyak menyanyiakan menunaikan hak-haknya. Wa yara fi tilkal yaqdha uyuba nafsih. Ketika dia mulai tersadar, dia melihat betapa banyak aib-aib yang ada pada dirinya. Dia melihat kekurangan-kekurangan dirinya, wa afati amali, dan kekurangan-kekurangan di dalam amal ibadahnya, wa ma taqaddama lahu minal janayat, dan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang telah banyak dia lakukan sebelumnya, wal isaat, ataupun kejelekan-kejelekan yang dia lakukan sebelumnya, wa taqa'udu an katsirin minal huquqi wal wajibat, bagaimana dia telah banyak menyanyiakan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban. Fatankasiru nafsuh, maka jiwanya pun merasa inkasar artinya jiwanya hancur atau jiwanya menyesal dengan keadaannya. Fatakhsha'u jawarih wa yasiru ilallah, dan anggota badanmu merasakan ketakutan dengan apa yang dia alami pada dirinya. Wa yasiru ilallahi naqisar ra's, dia senantiasa berusaha menuju kepada Allah, berjalan kepada Allah dengan kepala tertunduk baina musyahadati ni'amih, ketika dia melihat nikmat-nikmat Allah, wa mutala'ati jinayatih, dan dia melihat dosa-dosa yang baik yang dia kerjakan, wa uyubi nafsi, dan aib-aib yang ada pada dirinya. Wa yara aidan fi dhaitil kal yaqdha izzata waqti, dan ketika dia tersadar, dalam keadaan tersadar tersebut, dia melihat tentang waktu-waktu dia yang sangat berharga tersebut, waktu-waktunya yang berharga, wa khatarihi wa annahu ra'su mali sa'adati, dan dia mengetahui, memahami bahwasanya waktu yang Allah berikan tersebut itu adalah sumber kebahagiaan dia. Fayabkhalu bihi fima la yuqarribu bihi ila rabbih, maka dia menjadi orang-orang yang sangat bakhil dengan waktunya. Dia tidak gunakan, tidak berikan sedikit pun waktunya untuk hal yang sia-sia. Dia sangat pelit dengan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidak seperti kita sangat dermawan dengan waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara tidak berfaedah. Kita berikan waktu kita umbar waktu kita. Adapun orang yang taubat kepada Allah seperti ini, dia bakhil dengan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia sangat bakhil dengan waktunya untuk perkara-perkara yang menurut dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna fi idha'atihi al-hasarat wal hasrah, karena ketika dia menyanyikan waktunya, dia akan mendapatkan kerugian-kerugian dan penyesalan. Wa fi hifdhihi ar-rihu was-sa'adah, dan ketika dia menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Fahadhi atharul yaqdhah wa mujibatiyah. Inilah pengaruh dari jiwa yang tersadar. Jiwa yang sadar akan kekurangan dirinya, kemudian dia memperbaiki dirinya, dia gunakan sisa-sisa waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini punya pengaruh. Inilah pengaruh dari jiwa yang tersadar. Wahiyya awwalu manazilin nafsil mutmainnah, dan inilah awal seseorang akan mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Allati yansha'u minha safaruha ilallahi wa daril akhirah, yang mana dengan jiwa yang tenang tersebut dia akan mampu bisa berjalan menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Ikhwani wa akhwati a'azikum, saya sendiri merasakan cukup berat bahasa beliau di sini ya. Antum juga tadi baca juga agak bingung ya. Memang agak sedikit puitis bahasa beliau di sini. Intinya kalau mungkin bisa saya simpulkan dari apa yang tadi saya baca, kalau salah bisa dibenarkan.
Di sini beliau menjelaskan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu bukan berarti jiwa tidak pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan, tidak. Jiwa yang tenang bukan berarti yang dari awal tidak pernah mendapatkan ujian, tidak pernah bermaksiat, tidak. Tapi jiwa yang tenang adalah jiwa yang tersadar dari kemaksiatannya, dari kelincarannya, dari aib-aibnya. Dia memahami hakikat kekurangannya, kemudian dia tersadar dengan kelalaiannya, dia memikirkan nasibnya setelah kematian seperti apa, nanti setelah apa, dia pikirkan itu semua. Kemudian dengan kesadaran tersebut, setelah dia merenung seterusnya dengan hidayah Allah, dia berusaha memperbaiki diri. Dia gunakan kesempatan waktu-waktu terakhir yang Allah berikan untuk memperbaiki apa yang telah luput, yang telah dia sia-siakan. Ya. Kemudian dia menjadi orang yang sangat bakhil dengan waktunya untuk perkara-perkara tidak bermanfaat. Artinya dia sangat benar-benar memperhatikan waktunya. Ya. Kalau dulu mungkin banyak dia sia-siakan waktu-waktunya untuk perkara tidak bermanfaat, untuk bermaksiat dan seterusnya. Wa'iyadzubillah. Setelah Allah berikan hidayah, Allah berikan kesadaran pada dirinya, dia menjadi orang yang tidak mudah memberikan waktunya kecuali untuk perkara-perkara bermanfaat. Maka kata beliau, ketika seseorang mendapatkan keadaan demikian, itulah awal dia akan mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Mendapatkan jiwa yang akan meraih ketenangan. Yang Allah sebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, mudah-mudahan untuk bisa memahami ya. Bahasanya agak susah ya. Susah. Yang kedua, ya. Beliau akan menjelaskan yang kedua, an-nafsul lawwamah. Jenis jiwa yang kedua ini adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Ya. Sudah kisah Pak ya? Mana Pak Kosin? Sudah masuk kisah? Ya azan dulu lagi kita lanjutannya. Ya. Wah. Ya, ikhwani wa akhwati azakum, kita lanjutkan pada jenis jiwa yang kedua. Tadi jenis jiwa yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang akan meraih ketenangan. Adapun jiwa yang kedua disebutkan oleh beliau di sini adalah an-nafsul lawwamah. Jiwa yang senantiasa menyesali dirinya atau mencela dirinya. Qala ta'ifah, sebagian ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Hiya allati la tathbutu ala halin wahidah. Nafsul lawwamah, jiwa yang mencela adalah jiwa yang keadaannya tidaklah tetap di atas satu keadaan. Kalau nafsul mutmainnah tadi jiwa senantiasa merasakan ketenangan. Kalau ini keadaan jiwa ini berubah-ubah. Ya, la tathbutu ala halin wahidah. Dia tidak berada pada satu keadaan. Ya. Fahiya katsiratu taqallu wa talawun. Jiwa ini banyak berubah-ubah, banyak berganti warna. Jenis jiwa yang kedua ini jiwa seorang yang dia keadaan kondisi jiwanya berubah-ubah, mudah berubah-ubah. Mungkin kita juga demikian keadaan kita. Ya, mudah berganti, mudah berubah. Ya. Fatadhkuru wa taf'alu wa taghfal. Fatadhkuru wa taghfal. Terkadang dia ingat Allah, terkadang dia lupa. Wa taqbalu wa ta'radu. Terkadang dia menyongsong menghadap kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan. Terkadang dia berpaling, tidak mengerjakannya.
Wa tuhibbu wa tabghadu, terkadang dia mencintai, terkadang dia membenci, senang, terkadang marah. Ya. Wa tafrahu wa tahzan, terkadang dia merasa gembira, terkadang dia merasa bersedih. Wa tarda wa taqda, terkadang dia ridha dengan apa yang Allah berikan, terkadang dia merasa murka, marah dengan apa yang Allah berikan. Ya. Wa tuti'u wa tattaqi, ya. Kadang dia taat, kadang dia tidak. Ini nafsul lawwamah. Ya. Jadi sebagian ulama menjelaskan nafsul lawwamah itu yang seperti ini keadaannya. Jiwa yang tidak berada pada satu keadaan, banyak berubah, banyak berganti-ganti. Wa qalat ukhra, adapun ulama yang lain menjelaskan nafsul lawwamah, hiya nafsul mu'min. Nafsul lawwamah ini adalah jiwanya orang yang beriman. Nafsul lawwamah dia adalah jiwanya orang yang beriman. Apa maksudnya? Qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsah daiman. Kata sebagian ulama yang lain, nafsul lawwamah ini adalah jiwanya seorang mukmin. Apa maksudnya? Kata Imam Hasan al-Basri, orang beriman, orang mukmin yang benar, kata beliau, adalah ya orang yang engkau tidaklah melihatnya kecuali dia senantiasa mencela dirinya. Ya. Daiman, dia senantiasa mencela dirinya, yaqulu ma aradtu hadza, lam fa'altu hadza, lima fa'altu hadza. Aku tidak menginginkan hal ini, kenapa aku melakukan ini? Kana hadza aula min hadza, ini lebih baik dari ini, ya. Atau yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim, wa qalat ukhra, kemudian sebagian ulama yang lain menjelaskan makna nafsul lawwamah, jiwa yang mencela, adalah al-laum yaumal qiyamah, jiwa yang nanti akan mencela atau menyesali keadaan dirinya pada hari kiamat. Dia akan merasa menyesal pada hari kiamat. Fa inna kulla ahadin yalumu nafsah in kana musian ala isaati wa in kana muhsinan ala taqsirih. Kenapa dikatakan jiwa yang banyak mencela dirinya pada hari kiamat? Karena kata beliau di sini, kullu ahadin yalumu nafsa, setiap orang pasti dia akan mencela dirinya nanti di hari kiamat. Siapa saja. Ya. Semua orang nanti akan banyak mencela dirinya pada hari kiamat. In kana musian ala isaati, kalau dulu dia di dunia orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, nanti di hari kiamat dia akan mencela dirinya atas kemaksiatan yang dia kerjakan. Dia menyesal dengan kemaksiatannya dan dia mencela pada dirinya, kenapa dulu saya banyak melakukan kemaksiatan. Dia akan menyesal. Itu kalau ahli maksiat akan menyesal. Bagaimana kalau ahli taat? Kadzalika ahli taat, demikian orang yang ahli taat pun akan mencela. Mencela apa? Wa in kana muhsinan ala taqsir. Kalau dia dulu di dunia adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, ahli ihsan, banyak ahli ibadah, ahli ketaatan, nanti di hari kiamat pun dia akan mencela dirinya ala taqsirihi, karena dia banyak kurang sempurna di dalam melaksanakan kebaikan, di dalam melaksanakan amal ibadahnya. Banyak kekurangan-kekurangan, banyak taksir. Taksir artinya ya ketidaksempurnaan di dalam melakukan amalan. Dia pun akan menyesal. Baik menyesal karena maksiatnya dikerjakan, maupun menyesal karena kurang sempurnanya di dalam beramal. Maka baik ahli maksiat maupun ahli taat nanti di hari kiamat akan banyak menyesali dirinya. Ahli maksiat menyesal dengan kemaksiatan yang dia kerjakan semasa hidup di dunia.
dan ahli taat pun menyesal dengan kekurangan dia di dalam melaksanakan ketaatan. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim wa hadza kullu haq. Kata Imam Ibnu Qayyim, pendapat yang pertama, yang kedua, maupun ketiga, ini semuanya dibenarkan. Ya. Makna nafsul lawamah, pendapat yang pertama bahwasanya nafsul lawamah adalah jiwa yang suka berbolak-balik, ya, berubah-ubah keadaannya. Atau makna yang kedua, nafsul lawamah adalah jiwanya orang mukmin yang dia senantiasa mencela kekurangan dirinya. Kemudian pendapat yang ketiga, nafsul lawamah adalah jiwanya setiap orang, siapapun dia, mukmin atau kafir, itu adalah penyesalan nanti di akhirat karena kemaksiatannya atau kekurangannya di dalam ketaatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini semuanya benar. Ya. Wal lawamah nau'an, lawamatun malumah wal lawamah ghairu malumah. Celaan-celaan yang ada pada jiwa ini itu ada dua macam. Ya. Nafsul lawamah ini ada dua macam. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Ada yang tercela, nafsul lawamah yang maknanya negatif, dan ada nafsul lawamah yang tidak tercela. Ya, tidak semuanya negatif. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau di sini, al-lawamah al-malumah, jiwa yang suka mencela, yang dia malumah, tercela atau mazlumah, ya, dinilai tidak baik, hiya nafsul jahilah al-zalimah allati yalumuha Allahu wa malaikatuh. Ini adalah jiwanya orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang banyak berbuat zalim. Jiwanya orang-orang yang jahil, yang bodoh, dan dia banyak berbuat kejahilan, kezaliman, yang ini dicela Allah dan malaikatnya. Maka orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya dengan kebodohannya dia banyak berbuat zalim, baik menzalimi dirinya dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Karena bentuk kezaliman seseorang kepada diri sendiri itu maksiat. Semua bentuk maksiat hakikatnya adalah bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya. Ya, seorang bermaksiat itu adalah berbuat zalim terhadap siapa? Terhadap diri. Atau kezaliman kepada yang lain. Yang nanti pada hari kiamat jiwa-jiwa seperti anak banyak menyesali ya perbuatannya. Ini adalah nafsul lawamah al-madhmumah yang tercela. Al-malumah yang tercela. Wal lawamah ghairul malumah, adapun nafsul lawamah, jiwa suka menyesal tetapi tidak tercela, hiyallati la tazalu talumu sahibuha ala taqsirihi fi ta'atillah. Seseorang dikatakan memiliki nafsul lawamah tetapi tidak tercela di sisi Allah adalah seseorang yang dia senantiasa mencela dirinya atas kekurangan dia di dalam melaksanakan ketaatan. Dia tidak merasa bangga, tidak merasa puas, selalu menyesal dengan ketaatan yang dia kerjakan, ma'abadlihi juhdahu, yang diiringi dengan kesungguhan dia di dalam memperbaiki ketaatan. Jadi dia tidak merasa bangga, merasa hebat dirinya, tapi merasa kurang dengan dirinya, menyesali amal ibadahnya, melalui ketaatannya, dan bersabar itu dia senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Ya. Kapan seseorang akan berusaha memperbaiki sesuatu? Antum punya barang, antum punya motor, punya mobil. Kapan antum akan merawat, memperbaiki mobil antum, motor antum? Kalau melihat mobil antum baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kalau melihat motornya, mobilnya tidak baik-baik saja, sedih bermasalah. Ini mobil lagi bermasalah, ini motor lagi bermasalah, antum perbaiki. Ya. Tapi kalau antum melihat mobil antum, motor antum, kendaraan antum lagi baik-baik saja, antum perbaiki enggak? Enggak. Demikian juga seorang mukmin. Seorang mukmin ketika melihat dirinya dalam keadaan baik-baik saja, imannya lagi aman-aman saja,
amalnya juga merasa di atas puncak hebat-hebat saja, tidak ada masalah dengan amalnya, dengan ibadahnya, dia akan berusaha memperbaikinya enggak? Enggak. Bahkan yang muncul apa? Al-kibr, al-ujub, merasa sombong, merasa kagum. Masya Allah, saya itu ilmunya Masya Allah, nggak ada yang di atas saya. Masya Allah ibadah saya, Masya Allah, Masya Allah, itu ujub. Dan dia tidak ada usaha untuk memperbaiki. Ya. Ada pun seorang mukmin yang merasa amal ibadahnya penuh dengan kekurangan, ilmunya penuh dengan kekurangan, ya, ketaatan-ketaatan dia kerjakan penuh dengan kekurangan, dia menyesali apa yang dia lakukan, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, ma'abadlihi juhdahu, dia bersungguh-sungguh ya mengerahkan kemampuannya untuk memperbaikinya. Fa'adhihi ghairu malumah, maka nafsul lawwamah seperti ini tidak tercela. Kenapa? Karena penyesalan yang diiringi dengan sikap perbaikan. Ya. Wa asyrafun nufus man lamat nafsaha min ta'atillah. Dan bahkan beliau mengatakan jiwa yang paling mulia adalah jiwa yang senantiasa mencela dirinya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia tidak merasa puas dengan amal ketaatan yang dikerjakan. Ya. Wahtamalat malamil lawami fi mardatillah, dan dia tidak pernah hiraukan, tidak pernah pedulikan celaan-celaan orang di dalam meraih keridhaan Allah. Dia nggak ambil peduli dengan omongan orang ketika dia meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Fala ta'khudhuha fillahi laumata la'ib. Celaan-celaan orang, komentar-komentar orang, omongan-omongan orang, ketika dia berusaha meraih ridha Allah, dia tidak pedulikan. Orang mau ngomong apa, yang penting Allah ridha. Ya. Jadi standarnya Allah ridha atau tidak. Komentar orang tidak dipertimbangkan. Fahadhihi qad takhallasat min laumillah. Maka jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang terbebas dari celaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tidak mencelanya. Wa amma man radiyat bi a'maliha wa lam talumma nafsaha. Adapun kata beliau, seseorang dia merasa bangga dengan amal ibadahnya dan dia tidak pernah mencela amal ibadah yang dia kerjakan sendiri, walam tahtamil fillahi malamil lawamim. Allah alam, saya tidak paham kalimat ini. Fahiyallati yalumuha Allah Azza wa Jal, maka dirinya jiwa yang dicela oleh Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang merasa hebat dengan amalannya, puas dengan ibadahnya, tidak pernah merasakan kekurangan diri. Biasanya apa yang muncul orang seperti ini? Seseorang ketika melihat dirinya tidak ada kekurangan, ya, tidak ada yang patut untuk disesali di dalam amalnya, dia bisa muncul penyakit kibr, muncul penyakit ujub, dan seterusnya dari sifat-sifat yang tercela. Dan inilah yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, ikhwani azanallahu yakum, kita tambahkan sedikit, adalah an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang ketiga adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan. Ada berapa macam tadi? 3 macam. Nafsul mutmainnah, jiwa yang bertaubat kepada Allah dan dia senantiasa meraih ketenangan-ketenangan. Kemudian nafsul lawamah, dia jiwa banyak mencela. Kemudian yang ketiga adalah nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan. Fahadhihi nafsul madhmumah, ini adalah jiwa yang tidak ada kebaikan pada diri, tercela. Jiwa yang ketiga ini tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau nafsul lawamah tadi ada kebaikan. Ketika dia mencela kekurangan diri dan dia pergunakan sebagai dasar untuk memperbaiki diri. Adapun nafsul ammarah bisu, kata beliau, ini ada nafsul madhmumah, jiwa yang tercela. Tidak ada kebaikan di sini. Tidak ada kebaikan di sini. Fa innaha ta'muru bikulli su'. Jiwa yang seperti ini senantiasa menyuruh pemiliknya kepada keburukan. Wa hadza min tabi'atiha, bahkan ini termasuk menjadi tabiat dia, perangai dia. Buruk semuanya, tidak ada kebaikan.
Fama takhallasa ahadun min syarriha illa bitaufiqillah. Sehingga tidak ada seorang yang terlepas dari keburukan jiwa ini kecuali ketika ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Saking jeleknya dia ini. Artinya sebagai sumber mudarat. Tidak ada yang bisa selamat dari jiwa seperti ini kecuali orang-orang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kama qala ta'ala hakiyan an imra'atil aziz. Sebagaimana Allah sebutkan menghikayatkan ucapan istrinya Al-Aziz, pembesar Mesir ketika itu, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak berusaha membebaskan diriku, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa senantiasa memerintahkan kepada keburukan, illa man rahima rabbi, ya, kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanku, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, inilah jiwa yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu. Dan sementara mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah hampir jam 8. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, masih tinggal sedikit pembahasan tentang an-nafsul ammarah bisu, dan nanti selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, muhasabatun nafs. Bagaimana muhasabatun nafs. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pembacaannya biidznillah azza wajalla. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.